Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu 18 September 2024 lalu membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mencatat 4.638 bangunan rusak dari ringan hingga berat. Banyak pihak mengaitkan gempa yang dirasakan di Kabupaten Bandung dan sekitarnya ini adalah bagian dari gempa megatrust yang sedang ramai diperbincangkan. Apalagi titik gempa berada di sisi selatan Pulau Jawa yang banyak dikaitkan dengan titik megatrust Selat Sunda. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Bandung mengatakan gempa bumi diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5.0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan gempa ya itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garsela dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3.2. Meski gempa yang terjadi bukan megatrust seperti yang dikhawatirkan, BMKG berharap masyarakat selalu siap siaga menghadapi bencana alam. Apalagi Indonesia merupakan negara rawan gempa. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi terkini melalui saluran resmi serta meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh berita yang tidak jelas kebenarannya. Masyarakat juga harus mempelajari sifat gempa dan memahami informasi peringatan dini serta mengerti mitigasi risiko bencana. Kelas 1 ruang Pemirsa, beberapa waktu lalu informasi mengenai megatrust yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia ramai diperbincangkan. Dan informasinya, megatrust ini bisa pecah kapan saja hingga memicu tsunami. Sayangnya, megatrust ini hanya bisa terdeteksi namun tidak bisa diprediksi. Dan dalam One on One kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Sila. Ya, Sehat, Bu? kabar baik, alhamdulillah. Mbak, bagaimana? Tampak cerah. Sama Ibu juga tampak cerah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ibu lagi lihat-lihat apa nih, Ibu, kita ganggu nih? Ini sedang mencermati megatrust. Megatrust. Ya. Oke. Oh, ini emang ruangan untuk biasanya melihat begitu ya, Bu ya, atau mengamati atau gimana, Bu?
di sini sebenarnya ruangan yang disebut library cafe. Wih, Jadi keren ini di cafe banget. tapi cafe library. Oke. Dan ya namanya belajar, mau belajar apapun termasuk Megatrust kan bisa di library cafe juga. Oke, keren juga ya. Padahal kan BMKG kan kantornya apa namanya pemantauan Iya. cuaca gitu-gitu, tapi Iya. punya library cafe, keren banget Ibu. Terima tapi kasih. pas banget karena Ibu lagi ngeliat Megatrust ini gitu ya. Iya. Megatrust soal atau informasi mengenai Megatrust ini kan lagi ramai diperbincangkan gitu ya Bu ya beberapa hari ini gitu ya. Mungkin Ibu kita bisa geser Oh lihatnya baik. gini. Ya sebetulnya ada beberapa penjelasan ya. Tapi agar lebih enak, bisa nggak kita sambil duduk bincang-bincang di sini ya? Boleh, Ya, boleh. di library cafe kita ya. Baik. Silakan Mbak. Baik, terima kasih, Ibu. mari. Nah, seperti tadi yang Ibu janjikan gitu ya, mau menjelaskan soal Megatrust ini yang lagi heboh di masyarakat. Apa itu Bu Megatrust? Nah, untuk menjelaskan Megatrust, mohon berkenan saya tunjukkan gambar ya. Silakan Bu, Ya, silakan. Ini mohon maaf ini Silakan. biar nggak salah paham ya. Baik, baik, Megatrust itu apa? Nah, jadi Megatrust itu adalah sebenarnya zona kontak ini, yang ini, akibat adanya tumbukan lempeng. Jadi Oke. yang menumbuk ini. Ini bagian pinggirnya, lempengnya tuh melampar lebar yang biru ini. Oke. Pinggirnya tipis, seakan-akan tipis, tapi ini sampai 50 km, 40-50 km ya. Tipis karena bumi itu kan jari-jarinya sampai 6.370-an kilometer, jadi kelihatan tipis. Jadi sekali lagi Megatrust itu sebetulnya adalah zona kontak. Ini kontak akibat adanya tumbukan lempeng samudra, lempeng samudra Indo-Australia menumbuk masuk, nungsep ya. Oke, bahasanya nungsep gitu ya Tapi Bu. menumbuk bahasa Oke. ilmiahnya ya, atau menunjam, menumbuk masuk ke dalam di bawah lempeng benua Eurasia. Oke. Di bagian terdepan ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Oke. Sehingga Megatrust itu adalah zona kontak Oke. antara dua lempeng yang menumbuk ini. Oke. Dan kenapa gambarnya begini kayak ada giginya? Ini simbol ilmiah. Oke. Artinya ini adalah zona naik. Bagian sebelah gigi ini naik. Nah, jadi saat menumbuk, batu ini kan getas ya. Jadi melengkung ya, nekuk, tapi lama-lama kayak penggaris. Oke. Bisa patah. Jadi patah gini. Ah. Klek gitu ya, Ah. patah klek. Nah, waktu patah ini bagian yang kanan ini naik, patah naik itu bahasa Inggrisnya thrust. Oke. Jadi ini zona tumbukan atau zona kontak tumbukan lempeng yang berakibat adanya patahan naik. Nah, patah naik yang mega karena ukurannya ini ribuan kilometer. Oke. Jadi mega trust naik. Apa bahayanya ya? Kenapa harus diwaspadai? Bahayanya saat patah itu akan terjadi pelepasan energi yang tersimpan di dalam tubuh batuan yang kontak ini. Saat energi itu lepas, terjadilah getaran, guncangan yang itu dirasakan sebagai gempa bumi. Itu berapa besar kekuatannya Bu? Nah, sebetulnya tidak langsung patah. Jadi sedikit demi sedikit ya, ada robek dikit ya. Nah, itu kekuatannya bisa rendah, katakan 5, 4 ya. Bisa tidak harus kekuatannya mega. Jadi di gempa di sini tuh tidak harus sampai 9, tidak harus. Jadi bisa bervariasi. Yang berbahaya apabila kekuatannya itu sampai di atas 7. Di atas 7, bahkan di waktu tsunami Aceh itu juga akibat fenomena yang sama, tapi magnitudo kekuatannya itu sampai 9 lebih, 9,1. Dan menurut para pakar, skenario terburuk, kemungkinan terburuk bila energi ini tuntas lepas semua bisa mencapai lebih dari 9. Apa yang bisa menyebabkan itu Bu? Yang menyebabkan adalah ini adanya
pergerakan lempeng tektonik. Jadi ini suatu lempeng benua, ini lempeng samudra yang biru yang ditumbuk lempeng benua. Kenapa bisa menumbuk ini? Karena di sini ada arus konveksi. Jadi ini sebetulnya ini suatu cairan pijar gitu. Jadi bukan batu keras, tapi semacam terapung. Jadi lempeng ini yang tebalnya sekitar 40-50 km, ini pembandingnya sampai 4.000, ini sebenarnya sampai bawah ini sampai 3.600, ya sampai ratusan ribuan kilometer. Jadi ini kelihatan tipis. Nah ini terapung-apung ya, dan nungsek masuk ke bawah. Jadi ini selama ada arus konveksi di astenosfer ya, jadi ini namanya mantel ya atau astenosfer, ini ada arus ini konveksi, ini akan terapung-apung di situ. Itu yang menyebabkan iya, gitu ya, Bu ya. Iya. Dan jangan dibuat hoax ya. Ini bukan berita istimewa. Mahasiswa semester 1 atau anak SMA sudah belajar tentang ini. Jadi jangan diberitakan, wah ini sebentar lagi akan terjadi tumbukan. Itu sudah jutaan tahun yang lalu mah. Jadi bukan sesuatu yang heboh istimewa. Enggak, ini hal yang wajar. Inilah tanda kehidupan di bumi ini. Saya nggak bisa membayangkan kalau tiba-tiba berhenti gitu. Itu malah jadi perkara kali ya. Benar-benar. Tapi kan kalau misalnya tadi Ibu menjelaskan bahwa ini kan kekuatannya cukup besar gitu ya Bu ya, gitu bisa memicu tsunami juga, gitu, malah melebihi Aceh gitu ya Bu kalau bisa tadi ya. Iya, kurang lebih sama. Yang dahsyatnya seperti gempa bumi Aceh, dan pakar juga menyebutkan bahwa atau Ibu mungkin bisa sambil duduk Ibu, kita akan sudah selesai gambarnya ya. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa kekuatannya yang cukup besar dan tadi dampaknya, tapi pakar juga menyatakan bahwa ini terdeteksi tapi tidak bisa diprediksi. Bagaimana mengatasinya? Iya, jadi cara mengatasinya ya terus memonitor. Ini tugas BMKG. Sejak terjadinya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, di tahun 2006 mulai dibangun sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami untuk mengantisipasi terjadinya gempa megatrust dan tsunami seperti di Banda Aceh. Dan jadi caranya terus melakukan monitoring. Seperti saat ini BMKG terus memonitor gempa-gempa yang terjadi di megatrust tadi. Mulai dari yang kekuatannya lemah, kurang dari 5, sampai yang kekuatannya katakanlah sampai 7 gitu ya. Nah, terus sudah disiapkan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa sampai 7 lebih, kemungkinan skenario terburuk, kita selalu berbicara skenario terburuk, trustnya patahan naik ini akan menyentak dasar laut dihentak ke atas, berarti air laut ini akan melompat ke atas dan akan terhempas ke daratan. Itulah yang dikatakan tsunami. Kemungkinan itu terjadi, sehingga caranya, meskipun kita tidak tahu kapan terjadinya, karena belum bisa memprediksi. Sebetulnya beberapa pakar sudah berusaha memprediksi ya, tapi jarang cocok. Pernah di suatu negara di Cina atau di Jepang, cocok sekali, tapi banyak kali tidak cocok. Jadi secara ilmiah itu namanya bukan memprediksi. Kalau melesetnya banyak, itu namanya bukan prediksi. Nah, karena itu sulit diprediksi, maka itulah sebabnya kita harus memitigasi, bersiap-siap seandainya itu terjadi. Kita harus bisa, yang diprediksi adalah akankah terjadi tsunami atau tidak. Kalau akan terjadi tsunami, masyarakat ini harus sudah siap, dilatih agar sewaktu-waktu sudah siap kalau ada tsunami. Misalnya sudah disusun peta-peta rawan tsunami, disusun peta-peta rawan gempa bumi, ada zona merah, ada zona aman. Peta itu gunanya selain untuk peta evakuasi, tapi yang penting juga adalah tata ruang. Jadi pemerintah daerah dengan adanya peta-peta bahaya diingatkan untuk menyusun tata ruang yang aman bencana. Jadi hindari zona merah. Membangun jangan pas di bibir pantai ya, kalau ada apa-apa kan ini. Kalau terpaksa harus di pantai, bangunannya harus tahan gempa, jadi ada building code.
mencapai kekuatan gempa kalau di Jawa ini bisa mencapai 8,7. Jadi harus dibangun sekuat itu agar tidak roboh, bahkan bisa untuk shelter, untuk evakuasi sementara tsunami. Itu tadi yang Bu sampaikan adalah mitigasi begitu ya, dan harapannya tentu amit-amit jangan sampai terjadi gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dari pengamatan BMKG yang Ibu sebutkan bagaimana masyarakat harus belajar untuk melakukan mitigasi itu, apakah kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat? Karena kan kalau tadi Ibu bilang juga sebenarnya ini udah dibahas, dipelajari bahkan sama mahasiswa, bahkan dari puluhan tahun yang lalu gitu dibahasnya. Nah, itu sekali lagi namanya juga tidak bisa memprediksi ya. Jadi kita yang nggak bisa menjawab apakah akan terjadi dalam waktu dekat. Namun para pakar dan juga BMKG berpikir adalah daripada repot-repot nebak-nebak, ya sudah, kita siap-siap aja ya. Insya Allah, ya mohon maaf ini biasanya kalau siap itu malah nggak terjadi. Terjadi itu kalau kita nggak siap ya, sambil berdoa ya. Jangan sampai jadi, ya Bu ya, amin. Iya, jadi daripada meributkan kapankah akan apa akan ada terjadi dalam waktu dekat, mari kita cek dulu rumah kita ini udah tahan gempa nggak, ya. Tata ruang kita ini, ya ini dengan pemerintah daerah, tata ruang kan pemerintah daerah. Nah, jadi lebih baik bersiap apabila terjadi gempa, jangan sampai terjadi korban jiwa. Jadi udah ada latihan-latihan untuk melindungi diri, menyelamatkan diri seperti itu. Tapi sosialisasi ini udah Ibu sampaikan ya dengan pihak-pihak terkait. Karena kalau kita lihat beberapa kali kejadian gempa gitu di Indonesia, ya itu tadi kalau giliran kita sudah siap malah nggak terjadi, tapi giliran kita tidak siap itu justru malah terjadi gitu kan. Yang udah-udah banyak korban berjatuhan gitu. Iya, betul. Jadi makanya itulah sebabnya BMKG tidak sendiri bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan LSM, dengan perguruan tinggi setempat, dan dengan BNPB terus mengencarkan sosialisasi. Antara lain melalui sekolah lapang gempa dan tsunami. Dan kami menyediakan ada game ya, game untuk kesiapsiagaan gempa dan tsunami itu ada kayak permainan apa dulu zaman kita anak-anak itu, aduh lupa itu apa. Apa Bu? Yang dilempar pakai dadu, terus monopoli, itu ada. Kemudian juga dengan permainan-permainan, dengan lagu-lagu untuk TK ya, orang dewasa juga boleh ya. Itu kita siapkan dan kita ada ini nanti silahkan dibawa juga video-video dengan film kartun ya. Sosialisasinya dengan cara seperti visual, yang visual, jadi audio lebih visual, gampang gitu ya untuk dimengerti gitu ya. Tadi kalau ngomongin soal dampak dan juga pengertian dari megatrust, potensi mana saja Bu daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadinya megatrust ini? Nah, sebetulnya ada gambarnya. Jadi zona tumbukan tadi itu kan terjadi mulai dari sebelah barat Pulau Sumatera, terus melampar turun sampai ke Sumatera Selatan, lalu membelok melewati selatan Selat Sunda, dan terus melampar dari lewat selatan Pulau Jawa. Ini radiusnya kira-kira pada jarak 250 km ya. Terus sampai Nusa Tenggara Timur, terus sampai nikung masuk ke Laut Banda. Nah, jadi zona-zona yang perlu diwaspadai terutama di pantai barat Sumatera. Dari Medan, dari Sumatera Utara terus ke tengah, ke selatan ya, dan pantai selatan Jawa. Nah, dan ini zona megatrust ini tidak utuh satu, tapi terbagi menjadi 13 segmen. Nah, di antara 13 segmen, yang 11 itu sudah melepaskan energi. Jadi periode ulangnya itu masih cukup lama. Berapa lama? Nggak bisa ratusan tahun. Jadi karena udah meletus tadi, jadi masih untuk dia ulangnya lagi tahun. Iya. Nah, namun ada dua segmen ini yang menurut pakar gempa ini dan BMKG, dua segmen yaitu segmen Mentawai Siberut di Sumatera Barat dan segmen Selat Sunda Banten ya di Selat Sunda. Itu yang periode ulangnya sekitar 200-an tahun dan itu sudah tercapai tapi belum lepas. Berarti ini yang perlu diwaspadai gitu ya, dari dua daerah tadi, dua segmen tadi ya Bu ya. Mentawai Siberut dan juga tadi di Selat Sunda Banten ini potensi mana yang lebih besar potensinya untuk terjadi megatrust ini? Ya, kami melihat itu samalah.
Ya, dua Jadi itu dua yang potensi ini yang berarti fokusnya untuk saat ini BMKG lebih di dua segmen ini gitu ya Bu ya, karena kemungkinan besar tanpa terjadi. mengabaikan yang lain Iya, ya, karena maksudnya ya cuma yang fokusnya yang prioritas utama prioritas itu. utama. Yang lain semoga tidak setinggi yang dua itu. Namun tetap kami melakukan program tsunami ready ya, juga earthquake ready, kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami di seluruh wilayah ini bersama BNPB, pakar-pakar kegempaan dari perguruan tinggi, dari BRIN, dari Badan Geologi, banyak yang terlibat itu. Karena areanya ribuan meter, bayang kalau cuma satu lembaga nggak akan efektif. Jadi nggak akan ini ya. Jadi bagaimana gotong royong dan sosialisasi terhadap prioritas di dua segmen ini gitu ya Bu ya, bagaimana nanti mereka mitigasinya gitu ya. Lalu nanti kita juga akan membahas sebenarnya bagaimana sih sejarah megatrust yang terjadi di Indonesia yang tadi Bu ceritakan gitu. Tapi jangan dijawab dulu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di One on One.